Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Dini Waryastuti dalam mata pelajaran sejarah pada materi masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibagi ke dalam 5 teori. Yang pertama, teori Ksatria. Kedua, teori Brahmana. Ketiga, teori Sudra. Keempat, teori Waisa, dan yang terakhir adalah teori arus balik. Tahukah kamu bahwasanya teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tadi dibawa ataupun dicetuskan oleh tokoh-tokoh berikut. Yang pertama adalah Van Loer, dia adalah pencetus dari teori Brahmana. Yang kedua, N.J. Krom, pencetus teori Waisa. Yang ketiga, R.C. Majumdar, pencetus dari teori Ksatria. Dan yang terakhir adalah F.D.K. Bose, pencetus dari teori arus balik. Mari kita bahas satu persatu teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Pada teori ini dikemukakan bahwasanya agama Hindu-Buddha dibawa langsung oleh para kaum Brahmana ataupun kaum pendeta ke Indonesia dengan tujuan untuk memperkenalkan ajaran mereka. Teori yang kedua yaitu teori Ksatria. Pada teori ini dikemukakan bahwasanya agama Hindu-Buddha dibawa oleh para kaum ksatria, yaitu bangsawan dan prajurit perang. Ada di sini dikemukakan bahwasanya adanya penaklukan oleh bangsa India di Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu teori Waisa yang mengemukakan bahwasanya agama Hindu-Buddha dibawa oleh para kaum Waisa ataupun pedagang yang melakukan perdagangan di Indonesia ataupun di Nusantara pada waktu itu. Mari kita lanjutkan teori berikutnya, yaitu teori Sudra. Pada teori ini dikemukakan bahwasanya agama Hindu-Buddha dibawa oleh para kaum Sudra ataupun kaum Buddha yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Dan yang terakhir adalah teori arus balik. Pada teori ini dikemukakan bahwasanya agama Hindu-Buddha disebarkan oleh orang Indonesia yang langsung mempelajari agama tersebut ataupun budaya tersebut di India dan disebarkan kembali ke Indonesia. Tahukah kamu bahwasanya kedatangan bangsa Cina dan India ke Indonesia tidak hanya menyebarkan agama saja, tetapi juga meninggalkan budaya mereka di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun kita masih dapat menyaksikan akulturasi budaya antara Indonesia dengan Hindu-Buddha. Bagaimanakah perkembangan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia setelah kedatangan Hindu-Buddha? Mari kita bahas satu persatu. Perkembangan politik di Indonesia yaitu yang pertama, merubah kepala suku menjadi raja. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia membawa perubahan yang sangat pesat pada dunia politik pada saat itu. Yaitu salah satunya adalah pemerintahan dikepalai ataupun diketuai oleh seorang raja. Jadi di sini Hindu-Buddha memperkenalkan sistem kerajaan. Tahukah kamu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia? Di antaranya yaitu Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai. Itu kerajaan Hindu di Indonesia. Sedangkan kerajaan Buddha yaitu Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya kita akan membahas perubahan sosial pada masa Hindu-Buddha, yaitu Indonesia pada saat itu mengenal sistem sosial, pembagian sistem sosial yang dikenal dengan kasta. Ada 4 kasta di sini, yaitu kasta Ksatria. Yang pertama adalah kasta Brahmana, yang kedua adalah kasta Ksatria, yang ketiga adalah kasta Waisa,
dan yang keempat adalah kasta Sudra. Nah, bagaimanakah perkembangan perekonomian pada saat itu? Perkembangan perekonomian tidak begitu besar memang pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia pada saat itu telah mengenal aktivitas perekonomian melalui pelayaran dan perdagangan jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Nah, bagaimanakah wujud akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia? Dari segi bahasa, dikenal adanya bahasa Sanskerta. Kemudian, dari seni, kita dapat mengenal kisah Ramayana dan Mahabharata dalam pertunjukan wayang. Selain itu, kamu juga dapat melihat perkembangan ataupun wujud akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia dalam bentuk candi. Kamu tentu sudah mengenal Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Muara Takus. Itulah beberapa contoh bentuk dari wujud akulturasi budaya Hindu-Buddha dalam bentuk bangunan. Apalagi contoh wujud akulturasi Hindu-Buddha di Indonesia? Silakan kamu identifikasi ya, dan nanti akan kita diskusikan di dalam kelas. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.